Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa an bi isayyah satamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat, karunia dan magfirahnya pada kita. Tak terhitung begitu banyaknya nikmat Allah yang telah kita dapatkan. Bahkan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan tanpa pernah kita minta. Bukankah kita sebelum kita hadir di dunia ini, tidak ada manusia satupun di dunia ini yang pernah meminta kehidupan. Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya menciptakan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an wa khalaqal insan. Rahman Rahimnya Allah Ta'ala lah, dengan kehendaknya, dengan ilmunya Allah Ta'ala menciptakan manusia. Tentu itu semua memiliki tujuan, dan khusus bagi kita penciptaan manusia ini memiliki makna yang khusus. Maka bersyukurlah kita. Tentu kita yang diciptakan Allah Ta'ala di dunia ini memiliki tujuan, memiliki hikmah, memiliki sesuatu hal yang sangat besar yang hendaknya terus kita gali, terus kita jaga dan kita pertahankan, yakni tentu keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pada hari yang mulia ini, yakni pada Yaumul Jum'ah yang mubarakah ini, hendaknya kita juga tidak lupa untuk kita mengucapkan, memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat agung, pribadi yang tiada taranya, yang mana hingga pada saat ini masih ada orang-orang yang ingin melecehkan Nabi, masih ada orang-orang yang ingin menista kehormatan Nabi dengan berbagai macam cara, termasuk dengan mereka merendahkan namanya, menjelekkan Nabi dengan berbagai macam hal, termasuk dengan mereka membuat kartun-kartun. Allah Ta'ala telah memuji Nabi. Cukuplah bagi kita, jika Allah Ta'ala saja telah memuji Nabinya, maka tiada lain, tiada lagi yang bisa menandingi dari keagungan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wabil khusus bagi kita, salawat ini selain ia merupakan satu amalan yang memiliki fadilah yang besar, maka tentu salawat ini tidak hanya sekedar kita membaca salawat saja. Hendaknya bagi kita selaku umatnya Nabi, bagaimana kita bisa menauladani, bagaimana hendaknya kita bisa mengikuti jejak, mengikuti tugas Nabi, mengikuti apa yang telah ia ajarkan kepada kita, tentu lewat sahabat-sahabatnya hingga sampailah kepada ulama-ulama kita pada saat ini.
Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Iman adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sekaligus di dalam Quran seringkali kita membaca ayat Al-Quran, kalimat iman ini banyak sekali dipadankan dengan kalimat takwa. Maka tentu kajian iman dan kajian takwa ini hendaknya selalu menjadi kajian utama dalam kehidupan kita. Karena setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan segala macam konsekuensinya, dengan bagaimana kita terus menjaga, terus mengasah keimanan kita, maka tentu setelah itu bagaimana kita terus mengasah ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Allah Ta'ala. Maka tidak heran bagi kita, dalam Quran ini banyak sekali Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita terus bertakwa kepadanya. Takwa, makna sederhana bagi kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan segala perintah Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan segenap kemampuan kalian, tentu dengan apa yang kalian mampu. Allah Ta'ala memerintahkan kita terus agar kita ini bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ciri yang pertama adalah bagaimana seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana ia melaksanakan perintah-perintah Allah yang sudah jelas termaktub di dalam Al-Quran dan pengajaran Nabi Muhammad SAW. Terkait pengajaran agama ini, Allah telah menuntun kita dan Nabi telah mengajarkan kepada kita apa yang telah menjadi tuntunan itu, yakni Al-Quranul Karim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, inilah Al-Quranul Karim, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak memiliki petunjuk, kira-kira kemana kita melangkah? Kira-kira apa yang kita bisa pelajari agar kita terus selamat di dunia ini, agar kita bisa melaksanakan perintah Allah? Maka lagi-lagi ini juga merupakan rahman rahimnya Allah Ta'ala bagi kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah sebagai Ar-Rahman dan memiliki juga sifat Ar-Rahman. Dan ternyata rahmannya Allah Ta'ala ini 'allamal Qur'an. Allah Ta'ala mengajarkan Quran. Menarik para ulama menjelaskan ayat ini, menunjukkan bahwasanya 'allamal Qur'an ini ia lebih didahulukan ketimbang wa khalaqal insan. Artinya rahman Allah, nikmat Allah berupa pengajaran Quran ini jauh lebih agung, jauh lebih besar ketimbang penciptaan manusia itu sendiri. Padahal kita subjeknya, padahal kita pelakunya. Ini menunjukkan tentu Al-Quranul Karim dan pengajarannya lewat Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini adalah satu hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Maka tentu sebagai petunjuk, sudah ada tuntunan bagi kita, sudah ada pedoman bagi kita. Tinggal pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau mengikuti tuntunan ini, apakah kita mau mempelajari pedoman ini, ataupun sebaliknya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika telah ada tuntunan ini, maka sudah enak sebetulnya bagi kita ini. Sudah enak bagi kita karena sudah ada petunjuknya. Maka di dalam surah Thaha ayat 123, 124 dan seterusnya Allah Ta'ala mengingatkan kita, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka apabila telah datang kepadaku petunjuk kepada kalian, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengambil petunjukku ini, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi,
karena ia merupakan bentuk pengajaran Quran oleh Nabi, langsung dipraktekkan oleh Nabi kita, fala yadillu wala yashqa, maka sekali-kali dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Jadi tinggal kita mengikuti saja petunjuk Al-Quran, tinggal kita bagaimana saja mengikuti sunnah Nabi, tentu dengan pengajaran oleh para ulama-ulama kita. Karena tidak semua orang mampu mengistinbat ahkam, mengistinbat hukumnya. Tidak semua kita mampu memahami makna-maknanya. Maka lagi-lagi tentu dengan pengajaran oleh guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita. Fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an zikri, Allah Ta'ala mengancam jikalau ada seorang manusia, seorang mukmin muslim wabil khusus kepada mereka telah diberi petunjuk, telah diberi pedoman dalam menjalani kehidupan ini, di dalam beragama ini, tetapi mereka enggan. Wa man a'rada an zikri, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi, maka wa man a'rada an zikri fa innahu, maka mereka ma'isyatan donka, maka nanti mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Inilah jawaban jikalau ada yang bertanya, kenapa diri saya, diri kita, ataukah lingkungan kita, masyarakat kita, negeri kita, jikalau terus mengalami musibah, jikalau terus mengalami masalah, apapun itu yang namanya kehidupan yang sempit, karena mereka tidak lain, mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak mereka nanti, kata Allah Ta'ala, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, mereka bertanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, mengapa kami ini buta ya Allah, padahal kami dulu bisa melihat seperti sekarang di dunia ini. Maksud makna buta ini karena mereka tidak melihat petunjuk Allah Ta'ala. Mereka sudah melihat dan mereka berpaling. Dan inilah ancaman Allah Ta'ala bagi kita, orang-orang yang tidak mau ataupun enggan mengikuti perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan melaksanakan pengajaran dari Nabi ataupun yang kita kenal istilahnya sunnah-sunnah Nabi. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah kita beriman, kita mengikuti perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, maka makna takwa ini adalah selain melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yakni bagaimana ia hendaknya meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala yang juga lagi-lagi termaktub dalam Al-Quran. Tinggal kita baca saja Al-Quran, tinggal kita baca saja hadis-hadis Nabi, bagaimana larangan-larangan Nabi, tentu lagi-lagi dengan petunjuk dan penjelasan dari para ulama-ulama kita. Jemaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa lagi-lagi saya menjelaskan tentang pentingnya penjelasan para ulama ini? Karena ada pendapat, ada satu paham yang mengatakan cukup kita kembali pada Quran dan Sunnah. Jikalau hanya sekedar seperti itu, ini dikhawatirkan karena tidak semua orang mampu memahami Quran, tidak semua orang mampu memahami sunnah Nabi. Maka tentu kita perlu dibantu oleh penjelasan para ulama, yang mana ulama-ulama kita telah menjelaskan di dalam banyak kitab-kitabnya. Tinggal kita baca saja, tinggal kita ikuti saja. Ada 4 mazhab di dalam agama kita, wabil khusus dalam bab fikihnya. Terserah kita mengambil bab yang mana, mengambil mazhab yang mana. Dan wabil khusus di negeri kita ini, di Indonesia ini, ada mazhab Syafi'iyah dalam bab fikih. Walaupun nanti ada lagi masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid dan lain sebagainya. Ini pentingnya kita memahami Quran, memahami sunnah Nabi, tentu dengan kita dibantu, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang takwa. Takwa adalah kendali diri kita.
Tidak hanya sekedar kita memaknai secara sederhana, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Para ulama menjelaskan dalam banyak kitabnya, takwa adalah rasa takut yang hadir dalam diri seseorang. Maka kita sering dengar hadis Nabi yang kita baca juga dalam mukadimah tadi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Bertakwa tidak hanya di masjid, tidak hanya ketika kita ikut majelis taklim. Dimanapun kita berada hendaknya kita bertakwa, dalam artian khususnya adalah hendaknya kita ingat Allah. Kita takut kepada Allah jikalau kita melanggar larangannya. Kita takut kepada Allah jikalau kita tidak melaksanakan perintahnya. Maka jikalau orang yang sudah bertakwa, ada kendali diri, ada kendali di dalam dirinya. Apakah perbuatan saya sudah sesuai dengan perintah Allah? Apakah yang saya lakukan ini merupakan larangan Allah, larangan Nabi-Nya? Ada kendali dalam jiwanya. Inilah makna takwa yang sebenarnya. Tidak hanya sekedar kita melaksanakan sholat saja. Walaupun memang nanti secara syariatnya seperti itu, tetapi makna yang secara batiniahnya, hakikinya, dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka seseorang yang sudah betul-betul bertakwa, maka dia akan memiliki kendali diri, kendali di dalam jiwanya. Bukankah dalam surah Ali Imran ayat 102 yang juga sering dibaca oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat khutbah ini. Yang terakhir, apa buahnya takwa dalam kehidupan kita? Cukuplah bagi kita baca surah At-Talaq mulai ayat 1-nya, ayat 2, 3, 4, 5-nya. Allah taala telah menjelaskan dengan lugas, dengan gamblang, bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan memiliki banyak fadilah. Mereka akan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan jalan-jalan yang tidak mereka sangka-sangka sebelumnya. Akan diberikan jalan keluar bagi urusan-urusan mereka yang sulit. Orang yang bertakwa kepada Allah tentu dengan segenap kemampuannya, dengan apa yang mereka bisa lakukan, fattaqullaha mastata'tum. Ada orang yang bisa menjadi ahli salat. Ada orang yang hanya sekedar melaksanakan salat wajib saja, tetapi dia memiliki keutamaan amal yang lain. Ada seorang yang memang karena fisiknya kuat, dia bisa melaksanakan saum yang begitu banyak. Ada orang yang ahli zikir. Ada yang orang hanya sekedar bisa berinfak saja. Intinya apapun amal soleh yang kita bisa lakukan itu, bahkan ada kita sering baca keutamaan tentang akhlak yang mulia. Ada seorang sahabat yang tidak memiliki fadilah yang amal yang banyak. Dia hanya memiliki hati yang bening, yang jernih. Tidak pernah dendam kepada orang lain, tidak pernah marah kepada orang lain. Itu juga merupakan ketakwaan yang luar biasa. Apapun kebaikan yang kita bisa lakukan, fattaqullaha mastata'tum, itu merupakan satu kebaikan bagi setiap orang, yang mana memang tidak semua orang memilikinya. Kembali ke buah ketakwaan bagi seseorang jikalau ia memilikinya, ya ja'allahu makhraja, maka ia akan mendapatkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mereka akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan rezeki Allah ini seringkali memang kita memaknainya secara sempit. Kita hanya sering memaknai sebagai uang saja. Kita sering hanya memaknai sebagai rezeki ataupun gaji bulanan yang kita terima setiap bulan saja. Padahal sesungguhnya rezeki Allah itu luas. Bukankah sekarang kita menyadari betapa kesehatan ini merupakan suatu hal yang sangat mahal? Bukankah kita sekarang baru menyadari ternyata betapa berkumpul-kumpul itu merupakan suatu nikmat Allah juga? Jadi rezeki Allah ini luas sekali, dan bagi orang-orang yang bertakwa,
mereka akan mendapatkan rezeki Allah yang tidak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Anak yang soleh, keluarga yang soleh, lingkungan yang baik, negeri kita yang aman, itu juga merupakan rezeki Allah. Kesehatan kita yang prima, dan apapun itu termasuk dengan kita bisa melaksanakan perintah Allah seperti ini, itu juga merupakan rezeki Allah. Selanjutnya ayat berikutnya Allah Ta'ala menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Selanjutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memaafkan kesalahannya, menghapuskan dosanya, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dalam surah yang lain sebagai penutup dari khutbah ini, Allah Ta'ala lebih luas menjelaskan bahwasan jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, walau anna alal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala, dengan tentu sebenar-benarnya takwa pada Allah Ta'ala, maka akan diberi keberkahan, akan dibuka pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi banyak sebagian dari manusia ini, Allah beri mereka sebagian dari azabnya, karena mereka tidak beriman dan bertakwa, karena mereka dari apa yang telah mereka lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada kondisi-kondisi yang hari-hari ini semakin menggembirakan kita, dengan pandemik yang alhamdulillah semakin landai walaupun belum tuntas, tentu suatu kesyukuran bagi kita. Inilah kesempatan kita untuk kita kembali semakin taqarrub ilallah, semakin kita menguatkan diri kita, keluarga kita, agar kita semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah. Kita ramaikan kembali masjid-masjid kita, kita bangun kembali lingkungan kita, terus kita jaga silaturahim, dengan kita terus bagaimana bersama-sama menjaga dan mengikuti apa yang telah dituntunkan, apa yang telah dilakukan, terus dengan kita bersama-sama pemerintah kita, dengan kita terus bersama-sama menjaga protokol kesehatan kita, sehingga betul-betul musibah ini, pandemik ini segera berlalu dan kita kembali kehidupan kita seperti semula, seperti biasanya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suma'lamu anna Allah markum bisalah wa salamu ala rasulihi kama qala ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.